dia detail apakah itu surplus konsumen, ada satu istilah yang harus kita pahami sama-sama, namanya dengan willingness to pay, WTP. Willingness to pay, kesediaan si konsumen untuk membayar. Inilah menunjukkan jumlah maksimum uang yang akan dibayar pembeli untuk suatu barang. Penjelasannya demikian. Ketika saya pergi ke pasar, katakanlah saya mau membeli pulpen. Saya harus menyediakan uang. Saya harus menyediakan uang, sejumlah uang tertentu untuk bisa membeli pulpen ini. Katakanlah saya tahu pulpen ini harganya 100. Saya pasti menyediakan uang 100 karena saya mau beli pulpen ini. Jumlah maksimum uang yang saya sediakan untuk membeli satu barang atau membeli pulpen yang saya kasih istilah ini, saya kasih contoh ini, itu yang saya sebut dengan willingness to pay. Artinya sekarang willingness to pay itu adalah ukuran seberapa besar si konsumen itu menghargai barang atau jasa yang mau dia belinya. Kalau dia merasa bahwa barang yang mau dia beli itu manfaatnya besar, maka dia akan mau menyediakan uang yang lebih besar. Makanya kan orang bilang apa? Ada harga, ada mutu, ada kualitas. Jadi ketika saya tahu harga barang ini berkualitas, maka willingness to pay saya itu akan lebih besar dibandingkan dengan kalau saya tahu barang ini kurang berkualitas. Maka willingness to pay saya untuk barang-barang yang ori itu akan lebih besar dibandingkan dengan willingness to pay saya ketika saya membeli barang-barang KW. Itu namanya dengan willingness to pay. Jadi berapa banyak uang yang kita sediakan ketika kita mau membeli barang itu ke pasar. Kesediaan membayar kita. Tentunya adalah ada kesediaan membayar ini selalu akan diharapkan adalah saya mau nggak mengorbankan semuanya. Oleh karena itu si konsumen kalau kita ke pasar, terutama ke pasar-pasar tradisional itu, kita harus menawar. Kenapa menawar? Supaya harga yang kita dapatkan itu lebih rendah dari willingness to pay kita. Contoh yang seperti yang tadi nih. Ketika saya tahu ini saya hargai barang itu 100, ini pulpen yang tadi 100 ya 100. Ketika saya pergi ke pasar, saya beli. Kalau harga barang ini 100 di pasar, saya akan mau bayar. Ya kan? Karena saya udah sediakan waktu 100. Tapi ketika ini saya sampai ke pasar, kemudian saya lakukan penawaran, tawar-menawar dengan penjualnya, harga barang ini 80 saja. Saya sudah siapkan 100, ternyata harga realnya di pasar hanya 80. Berarti kan ada kelebihan uang saya. Saya sediakan 100, ternyata harga barang realnya di pasar itu adalah 80. Harga yang sebenarnya dibayar untuk barang 80. Berarti saya punya surplus dong. 20 kan? Saya sediakan 100, ternyata transaksinya jadi, harga yang saya sebenarnya bayar hanya 80. Kelebihan dari willingness to pay saya yang 100 itu dengan harga real, harga yang sebenarnya saya bayar kepada si penjual, itu yang saya sebut namanya dengan surplus konsumen. Bisa ya? Jadi surplus konsumen itu adalah kesediaan pembeli untuk membayar barang, itulah willingness to pay, dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya dibayar pada saat melakukan transaksi. Itu namanya surplus konsumen. Oleh karena itu, saran saya, kalau Anda belanja supaya surplus konsumenmu itu pintar-pintarlah nawar. Gitu ya. Cuman kan kalau kita di pasar tradisional kan masih bisa nawar. Tapi kalau di pasar-pasar modern gitu ya, kan harganya sudah jelas. Oleh karena itu pastikan bahwa kalau Anda mau membeli sesuatu, tahuan dulu di pasar-pasar modern itu, Anda harus tahu dulu harganya sebetulnya berapa. Kalau itulah harga yang sebenarnya gitu ya, maka adalah selisih antara kesediaan Anda untuk membeli barang itu dengan harga realnya, harga yang sebenarnya dari yang namanya consumer surplus. Ya, consumer surplus. Mari saya kasih contoh supaya mudah. Katakanlah misalkan ada 4 konsumen dengan willingness to pay-nya demikian ya.
Ada pembeli John, willingness to pay-nya 100. Ada si Paul, willingness to pay-nya 80. Ada si George, willingness to pay-nya ada 70. Kemudian ada si Ringo, willingness to pay-nya adalah 50. Berarti si John itu menghargai barang itu jauh lebih tinggi daripada yang lain. Jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ingat tadi, WTP itu mencerminkan penilaian kita atas barang yang akan kita beli. Ada 4 pembeli ya, ada 4 konsumen kita. John, Paul, George, and Ringo. Gitu ya. Ini John, Paul, George, and Ringo seperti ini ya, seperti The Beatles ya, The Beatles. Liverpool ya, Liverpool lagi Liverpool. Oke. Misalkan demikian sekarang. Ya. Anggaplah misalnya adalah harga barang itu 100. Harga barang itulah 105. 105. Apakah ada yang bisa beli? Tidak ada. Harga barang 100. 1 misalkan. John hanya sanggup membayar sampai 100 saja. Paul 80, George 70, Ringo 50. Berarti tidak akan ada jumlah barang yang terjual di pasar. Saya katakan if price more than $100, no buyers. Maka quantity demand is zero, tidak ada. Tidak ada ya. Ketika harganya dia adalah lebih besar dari 80 sampai dengan 100. Lebih besar dari 80, katakanlah 81 sampai 100. Siapakah yang sanggup beli di pasar? John. Karena John punya willingness to pay-nya lah 100. Ketika harganya 81, hanya dia sendiri yang beli. Hanya dia sendiri. Ketika harganya dia adalah ya 1. Nih, hanya John yang beli. Karena yang lainnya si Paul, si George dan si Ringo tidak sanggup. Karena uang yang mereka siapkan hanya sampai 80. Padahal harga barangnya itu adalah sekarang kalau harganya adalah 70 sampai dengan 80. Katakanlah 71 sampai 80 ya. 71 sampai 80. 71. John sanggup beli. Paul juga sanggup. Kalau harganya 72 ambil contoh. Say for example $72. George tidak sanggup karena WTP-nya less than 72. Ringo juga tidak sanggup. Berarti sekarang yang bisa membeli di pasar itu hanya si John dan si Paul. So, kita dapat sekarang pembelinya lah John and Paul, maka jumlah yang diminta 2. 1 dibeli si John, 1 dibeli si Paul. Gitu ya. 1 dibeli si John, 1 dibeli si Paul. Sekarang kita mau coba lagi berikutnya. Kalau harganya itu adalah 51 sampai dengan 70. 51 sampai dengan 70. Siapakah yang akan bisa beli di pasar? Katakanlah 51. John bisa beli, Paul bisa beli, George bisa beli. Tetapi Ringo belum bisa beli. Karena dia hanya punya uang 50. Hanya punya uang 50. So, number of buyer kita sekarang adalah 3. Yaitu siapa? Si John, si Paul, dan si George. Maka si quantity demand-nya adalah ada 3. Kemudian sekaranglah kalau harganya itu 50 atau kurang dari 50. Katakanlah harganya 45. Siapakah yang bisa beli? Si John bisa beli, si Paul bisa beli, si George juga bisa beli, si Ringo juga beli. Ya. Bahkan si John bisa ngambil beli 2, tapi dia he decided to buy only 1. Ya. Dia hanya memutuskan beli 1 saja. Maka sekarang siapa yang akan bisa beli di pasar kalau harga adalah 45? 4-4-nya. Si John bisa beli, si Paul bisa beli, dan si Ringo juga bisa beli. 4 sekarang. Bisa semua. Ya. Sehingga sekarang kita cek nih. Sebetulnya sekarang adalah semakin rendah harga barang itu, semakin banyak jumlah yang mau dia belikan. Semakin banyak jumlah yang beli. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah surplus yang mereka dapatkan? Nah, mari kita mulai sekarang surplus. Katakanlah sekarang saya katakan adalah surplusnya, harga adalah 80 tadi. Harga 80. Harga 80. Yang belikan hanya si John. Berarti si John itu menyiapkan uang 100, ternyata di pasar harga 80. Berarti si John punya surplus konsumen 20. Kelebihan. Uangnya disediakan 100,
Hanya 80 yang dia gunakan untuk membeli barang tersebut. So dia masih tetap punya uang 20. Maka saya katakan John itu memiliki surplus. Sebesar berapa? 20. Yaitu mana? Jumlah yang bersedia dia bayar, willingness to pay-nya 100, saya kurangi dengan harga yang harus dia bayar ke si penjualnya 80, maka dia punya kelebihan. Dia punya sisa. Sisa itulah namanya surplus konsumen. Mari sekarang kita cek misalnya kalau 72. Kalau 72 ya, kalau 72 saya ambil cek misalnya adalah berapa yang beli di pasar. Hanya 2 ya. John beli 1, Paul beli 1. Tapi si John bersedia bayar 100, 72 di sana berarti dia punya kelebihan surplus 28. Si Paul 80 dia bersedia, tapi harga barang 72, dia punya kelebihan adalah 8. Maka surplus konsumen sekarang datang dari siapa? Dari si John, dari si Paul. Kalau harga 70, kalau harga dia 70, berapa sekarang jumlah konsumen di pasar? 3. Si John, si Paul, dan si George. Gitu kan? Kemudian sekarang adalah surplus konsumennya. Si John itu akan mendapatkan surplus konsumen 30 karena dia willingness to pay 100, harga barang itu 70, dia sisa bawa barang masih ada juga lebih uangnya. Dompetnya masih isi deh. Si Paul dia sudah siapkan 80. Dia hanya bayarkan 70, dia masih punya kelebihan 10, surplus konsumen dia 10. Si George 70, harga barang itu 70, maka dia tidak memiliki kelebihan apapun. Karena semua uang yang dia siapkan dari rumah dia belanjakan untuk membeli barang tersebut. Sehingga surplus konsumennya adalah 0. Maka sekarang begitu cara menghitung konsumen surplus. Kesimpulannya sekarang adalah konsumen surplus itulah selisih antara kesediaan konsumen untuk membayar, yaitu willingness to pay, dikurangi dengan harga barang yang sebenarnya. Berarti adalah harga barang yang dibayarkan oleh si konsumen kepada si pembeli, kepada si penjualnya. Ya, oke. Ini tadi sudah. Nah, oke. Bagaimana kita bisa menggunakan kurva permintaan untuk mengukur konsumen surplus? Ya, bagaimana kita bisa menggunakan? Oke. Ingat, kurva permintaan pasar itu menggambarkan berbagai kuantitas yang ingin dan dapat dibeli si pembeli dengan harga yang berbeda-beda. Mana udah ya? Ya kan, adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga, ya. Nah, kalau kita mau mengukur konsumen surplus dengan menggunakan grafik, menggunakan kurva, maka itu esensinya demikian. Semua harga yang berlaku di pasar, ya, di atasnya dengan willingness to pay si konsumen itu, ya, itulah menjadi konsumen surplus. Seperti yang tadi tuh, harga barang 80, willingness to pay-nya si John 100, maka dia punya surplus. Berarti selisih. Ya, selisih. Nah, kalau saya buatkan gambarnya itu, saya dapatkan demikian. Nih, ingat inilah mau menggambarkan kurva permintaan. Ya, ini sudah kurva permintaan. Ini adalah harga tertinggi yang mau dibayar oleh si konsumen, ya. Ini kalau harganya kan 0 ini ya, inilah harga tertinggi. Misalkan inilah harga di pasar. P1 nih, P1. Katakanlah P1 itulah 10. Harga tertingginya adalah 30. Berarti kalau terjadi hanya 10, willingness to pay si konsumen adalah 30, maka per unitnya dia dapat 20. Maka secara kurva saya bisa katakan selisih antara A dengan B ini adalah surplus konsumen per unit. Per unit ya. Jikalau saya dari total seluruh unit yang terjual di pasar kan terjual kan Q1. Ya, maka adalah bagian semua tadi daerah di atas harga di bawah kurva permintaan. Berarti adalah segitiga ABC. Segitiga ini nih. Segitiga ABC ini, konsumen surplus. Berarti bagaimana cara mencari besar konsumen surplus? Kan luas segitiga ini. Setengah alas dikali dengan tinggi. Setengah alas dikali dengan tinggi. Itulah menjadi besaran konsumen surplus
yang kita hitung dengan menggunakan kurva permintaan. Itu apa? Semua daerah di bawah kurva permintaan ini di atas garis harga, di atasnya, berarti ada di sini. Nah, ini kan tidak ikut. Di bawah enggak, karena di atas garis harga. Yaitu luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Dengan menggunakan rumus segitiga, toh, setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Nah, saya kasih dulu satu contoh saja. Misalkan fungsi permintaan pasar ditunjukkan oleh fungsi berikut ini. Q demand X sama dengan 100 kurang 10 PX. Pada saat harga